وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع ساداتنا العلويين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين خصوصا إلى أبويا بروفيسور دكتور السيد محمد علوي المالك الحسني أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, malam hari ini seperti biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah karya Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani. Sedangkan yang kita bahas pada malam hari ini adalah sholawatun makhsusah, salat sunnah yang khusus yang akan dibahas beliau dalam kitabnya Khasaisul Ummatil Muhammadiyah ini. Yang dimaksud dengan sholawatun makhsusah itu menurut beliau beberapa salat sunnah yang perlu dijelaskan. Antara lain adalah salat duha, salat istikharah yang sedang kita bahas, salatul hajah, kemudian salat 2 rakaat wudu dan salat tasbih. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas berkaitan dengan salatul istikharah wa du'auha dan doanya. Kita buat agak seperti kecil tulisannya khasais ini hadirin, karena doa istikharahnya panjang. Kita terjemahkan, maka kita ngepaskan supaya tetap 4 halaman, jadinya seperti ini, mohon dimaafkan ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, qala al-Imamun Nawawi, berkatalah Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, wa idza istakhara, dan apabila
seseorang atau dia itu sudah melakukan salat istikharah, madha dan telah berlalu ba'daha setelahnya, lima yansyarihu lahu sadruhu, maka berlalulah setelahnya untuk sesuatu yang terbuka atau melagakan baginya hatinya. Maksudnya ketika kula panjenengan ingin menentukan 2-3 hal yang mana terbaik, kita minta kemudian dipilihkan oleh Allah, maka kemudian kita melakukan salat istikharah. Nah, ketika kita sudah salat istikharah kita jalani, nanti dalam perjalanan keseharian kita akan terbuka hati kita untuk melakukan salah satu di antara 3 itu. Oh, ini rupanya yang kemudian dipilihkan oleh Allah. Hati saya kok tenang, hati saya kok mantep, hati saya kok kemudian pilihannya ini. Nah, niki. Jadi itu yang kemudian perlu kita ketahui. Kemudian wa idza lam yattadih, dan apabila lam yattadih lahu syai'un yukarriruha, dan apabila seseorang ini kemudian sudah berusaha ya untuk melakukan salat istikharah, syai'un sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan ada kejelasan itu kok belum nampak, yukarriruha, panjenengan ulang-ulangi salat istikharahnya. Dados salat istikharah yang panjenengan lakukan itu ya jangan cuman sekali ya, panjenengan lakukan lagi sampai kemudian mendapatkan satu kejelasan bahwasanya hal yang semacam ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan memang istikharah tidak dilakukan dengan sekali kok belum yakin, lakukan 2 kali, 3 kali, 3 kali kok belum yakin, 5 kali. Minimal kita melakukan salat istikharah tidak ada ruginya gitu. Karena bagaimanapun juga ini ibadah salat yang kalau toh kita tidak mendapatkan kejelasan apa yang kita harapkan itu, kita tetap yang paling jelas mendapatkan pahala salat istikharahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dibuat seperti itu oleh Allah. Kalau sekali kita istikharah langsung jelas, engkau gak istikharah malih. Ya, akhirnya dibuat 3 kali. Kok sih gak yakin, dibuat sampai kemudian 5 kali dan sebagainya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian perlu kula panjenengan perhatikan. Faqad rawa, maka sungguh rawa telah meriwayatkan Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami, wa Ibnu Sunni dan Al-Imam Ibnu Sunni, 2 perawi hadis, an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia pernah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ya Anas,
wahai sahabatku Anas, idza hamamta bi amrin, apabila engkau sangat berharap akan sebuah perkara, bisa berhasil, bisa engkau raih, bisa engkau capai, fastakhir rabbaka, maka hendaklah engkau beristikharah rabbaka, kepada Tuhan. Fastakhir rabbaka, maka hendaklah engkau beristikharah rabbaka, kepada Tuhanmu. Fihi, yang di dalam masalah itu bisa engkau lakukan sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Terus menurut hadisnya Nabi, riwayatnya Ad-Dailami dan riwayat Imam Ibnu Sunni, beliau mengatakan bahwasanya sahabat Anas itu pernah bercerita, diberitahu oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku Anas, idza hamamta bi amrin, apabila engkau ini kepingin sesuatu, berharap sesuatu itu bisa berhasil, berharap sesuatu itu kemudian bisa engkau dapatkan, sesuatu itu kemudian bisa engkau meraih, maka fastakhir, beristikharahlah kepada Tuhanmu, salatlah, lakukan salat istikharah kepada Allah sebanyak sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Jadi dalam hadis ini bukan cukup sekali, bukan cukup 3 kali sampai 5 kali, 7 kali nasnya hadis. Nah, thumma, kemudian undur, perhatikanlah ilal ladzi sabaqa ila qalbika, maka perhatikanlah kepada sesuatu yang telah berlalu ya pada hatimu, fa innal khaira fihi, karena sesungguhnya kebaikan ini ada di dalamnya. Saya ini ada 2 perusahaan yang ingin saya masuk bekerja, salah satunya. Dua-duanya baik, tapi mana yang membawa maslahah kebaikan bagi saya, supaya saya tetap dapat sholat jamaah, tetap aktivitas kebaikan tetap bisa saya lakukan. Ya, kemudian kita istikharah sampai 7 kali. Setelah 7 kali itu kemudian ada perasaan, kemudian sesuatu yang datang kemudian menguatkan hati kita. Ya, mungkin ada teman datang kepada kita, lo jari sama nanti diterima di 2 perusahaan. Iya, lek jariku enak kono. Saya itu pernah di sana, cuman karena saya kemudian ada kepentingan, saya izin, saya resign, saya mundur baik-baik. Enak jak ngono jak. Sholat jamaah yo iso, kemudian sama ya, kemudian THR ya jelas, PHK gak ono wong di PHK. Ya enak lah ngono. Bismillah wis. Loh, ini bisa jadi ini dibawa, hal ini dikondisikan oleh Allah supaya datang kepada kita, memberitahu kita, oh mantep ya wis iki. Sudah deh. Berarti memang seperti itulah banyak hal. Atau kemudian tidak, kemudian kita tahu-tahu buka HP kita ada WA dari teman. Ya. Atau kemudian kita browsing perusahaannya. Loh, kok ternyata lebih enak ini. Ini begini, wah si kiai, berarti itu dari Allah. Setelah kita istikharah 7 kali itu. Nah, jadi caranya adalah seperti itu. Kemudian halaman kedua, thumma, kemudian innal istikharata, istikharah itu hiya adalah talabul khirati, meminta pilihan kepada Allah fil amr, di dalam sebuah perkara. Mungkin ada 2 atau 3 perkara. Ya, katakanlah seorang pemuda, ya, dia ingin meminang, melamar
satu dua dari calon yang dia inginkan. Kata orang tuanya, saman yang gadis A atau gadis B bagi ayah podo enak kabeh wong salihah, tak delok wong ahli ibadah. Saman terserah, saman pilih istikharah. Ya, saman insyaallah Gusti Allah digampangkan dengan caranya Allah sendiri. Istikharah dikit akhirnya. Kemudian istikharah, kemudian ya akhirnya kemudian sudah mantap kepada si A. Begitu kemudian mantap si A didatang, ditolak adil. Ya loh kok ditolak? Berarti perjalanan istikharah itu kemudian ya sampai situ. Kemudian akhirnya ya karena ditolak si A, kalau pilihan B wis ya apa meneh. Ya akhirnya kemudian ke B diterima dan kemudian berumah tangga jadi baiknya. Memang caranya Allah seperti itu adil. Ya, jadi kadang-kadang kita dibuat hati ini deg-degan, ya, dredeg dan sebagainya. Kan hati ini biasanya menjadi deg-degan karena dua hal hati. Yang pertama bagi anak muda itu karena jatuh hati, yang kedua karena jatuh tempo hati. Ya, niku biasanya dredeg niku. Nek jatuh hati niku dredeg, napa malah jatuh tempo? Ya niku berarti dredege nemen. Ya niki. Nah, faqad yakshifullahu ta'ala lakal khaira, maka terkadang Allah Ta'ala itu membukakan laka bagimu al khaira, kebaikan itu kashfan qalbiyan, ya, dengan pembukaan hati secara batin, pembukaan batin. Hati lapang, hati berkenan, hati kok nyaman. Lah, berarti itu memang pilihan adik yang demikian itu. Fayan syarihu sadruka, maka kemudian bakal terbukalah hatimu lidzalikal amri, untuk perkara itu. Waqad la yattajihu qalbuka liwajhin minal wujuh, dan terkadang hatimu tidak mengarah kepada satu pilihan, ya, dari beberapa pilihan. Au bisababin dayikin fil wakti, ya, au bisababi syughlihi fi umurin ukhra. Ya, kenapa kemudian hati tidak bisa fokus ini? Bisa jadi karena kemudian ya hati ini tidak mengarah pada satu perkara saja, atau bisa jadi ya ada sebab yang sempit yang menyempitkan waktunya sehingga Anda kesulitan untuk menentukan dengan tenang. Au adami wujudil munasabatil kashifah liqalbika anil amri alladhi istakhartallaha ta'ala fihi, atau disebabkan sempitnya dari sisi waktunya tadi sudah, atau tidak adanya beberapa hal yang sesuai yang mampu menyingkap hatimu akan perkara yang Anda istikharahkan di hadapan Allah Ta'ala. Anda belum mendapatkan, ya itu. Nah, di sini dikatakan hadirin, fahina idin, maka ketika itu qad yujallihillahu ta'ala wa yakshifuhu laka fi alamil manam, maka ketika itu terkadang Allah Ta'ala menampakkannya atau menyingkapkannya untukmu di alam mimpi hadirin. Walidzalika, oleh sebab itu, qala sahibu syur'atil Islam, berkatalah pengarang kitab Syur'atil Islam, fi fasli fadilati nawafil, di dalam pasal tentang keutamaan sholat sunnah. Beliau mengatakan begini, thumma, kemudian, innal masmu'a minal masyayikhi,
Sesungguhnya pelajaran yang bisa didengar dari para masyayikh, para guru, annahu, kalau kemudian masih belum menentukan, bisa menentukan pilihan, ya, jadi perkara ini jadi saya lakukan atau tidak ya, enak apa enggak ya. Nah, annahu yambaghi an yanama ala taharah, hendaknya sebaiknya dia tidur ketika tidurnya itu dalam posisi dia punya wudhu, mustaqbilal kiblati, kalau bisa menghadap ke arah kiblat, ba'da qiraati du'ail madhkur, setelah kemudian kita membaca doa yang akan kita sebutkan ini, ya. Fa in ra'a fi manamihi bayadan aw khudratan, maka apabila ra'a, dia melihat, fi manamihi, pada tidurnya, mimpinya itu warna putih atau warna hijau, fadzalikal amru khairun, maka perkara itu baik bagi Anda, lanjut sudah, insyaallah baik. Wa in ra'a fihi sawadan aw humratan, kalau kemudian ketika kemudian Anda dalam mimpi itu melihat kok warnanya gelap atau warna merah, ya, fahuwa syarrun, maka itu jelek. Yambaghi an yajtanibahu, hendaknya Anda tinggalkan yang Anda ingin lakukan itu. Intaha, selesai. Qala Syekhul Akbar, berkatalah Syekhul Akbar, biasanya sebutan untuk Al-Imam Ibnu Arabi radhiyallahu an, wa yambaghi, dan sebaiknya, li ahlillahi ta'ala, bagi hamba-hamba Allah Ta'ala, an yusallu salatal istikharah, mereka hendaknya melaksanakan istikharah fi waktin muayyanin, pada waktu yang sudah dia tentukan. Yu'ayyinunahu, ya, mereka menentukannya. Mungkin saya tentukan istikharah ini pada sepertiga malam yang terakhir, atau setelah salat isya di rumah saya, atau kemudian setelah salat zuhur, atau kemudian saya lakukan nanti setelah salat isyraq saya di waktu pagi, saya kemudian setelah salat duha, ya, kalau atau setelah salat duha saya rutinkan istikharah ini, baik min lailin au naharin fi kulli yaumin, pada bagian dari malam hari, terserah waktunya, atau di siang hari, pokoknya bukan waktu-waktu yang diharamkan, ya. Panjenengan mencari waktu yang tepat dan kemudian rutin. Nah, fa idza qalu ad-du'a al-warida fil hadithi kama taqaddam, maka kemudian dia membaca doa istikharah yang sudah kita sampaikan pada pengajian sebelumnya. Tadi juga dibaca sebelum tidur itu doa istikharah. Dan kemudian yaquluna fil maudi'il ladzi umira an yusammiya hajatahu, dan kemudian mereka menyebutkan pada tempat yang diperintahkan itu apa hajatnya itu, hinama yasil fi du'a ila qaulihi, ketika doanya sampai ungkapan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, amronya kemudian dibatin, maksudnya ini ya Allah, khairun li fi dini wa ma'ashi, ya. Yaqulu, kemudian dia mengucapkan Allahumma in kunta ta'lamu anna jami'a ma ataharraku fihi, ya. Jadi sebelum saya lanjut, hadirin, kalau yang kemudian istikharah pada waktu tertentu itu mungkin kita ingin kemudian mendapatkan kejelasan baik dan tidaknya, atau mana yang terbagus dari beberapa pilihan. Tetapi yang dianjurkan dalam halaman 3 ini, istikharah itu kita lakukan setiap hari. Dan ini banyak dilakukan oleh kemudian salafus saleh dan sampai kepada kita. Kemudian doanya secara umum, yang intinya setelah kita pagi itu istikharah,
kita kemudian minta dipilihkan seluruh aktivitas kita akan diarahkan oleh Allah, pergerakan kita semuanya dibuatkan yang terbaik oleh Allah. Biasanya istikharahnya setelah sholat isyraq atau setelah sholat duha. Ini. Makanya kemudian doanya diganti, ada yang diganti itu Allahumma in kunta ta'lamu. Ya Allah, apabila engkau mengetahui, dan pasti Allah Maha tahu, anna jami'a ma ataharraku fihi, segala sesuatu yang aku perbuat, aku gerakkan di dalamnya pada hak saya, haknya orang lain. Wa jami'a ma yataharraku fihi ma ghairi fi haqqi wa fi haqqi ahli wa waladi wa ma malakat yamini, dan segala gerakan yang dilakukan baik olehku, oleh istriku, oleh putraku, oleh anakku, oleh siapapun yang ada di dalam tanggunganku, khairun li, itu adalah baik bagiku, fitini, di dalam agamaku, wa dunyaya, di dalam duniaku, wa ajili amri wa ajilihi, baik untuk perkaraku di dunia dan maupun di akhirat, min sa'ati hadhihi ila mithliha minal yaumil akhir, ya, fayasirhuli waqturhuli waraddini bihi, maka mudahkanlah aku melakukan ya Allah, takdirkan aku bisa melakukannya, dan limpahkanlah ridhamu ketika aku melakukan itu. Nah, niki dilakukan setiap hari, adik. Doanya seperti ini, istikharah setiap hari untuk dipilihkan segala gerakannya, minta kemudian dipilihkan yang terbaik dari Allah. Wa in kunta ta'lamu, dan apabila engkau mengetahui ya Allah, anna jami'a ma ataharraku fihi haqqi wa fi haqqi ghairi wa jami'a ma yataharraku fi ghairi fi haqqi wa fi haqqi ahli wa waladi wa ma malakat yamini min sa'ati hadhi ila mithliha minal yaumil akhir syarrun li, mulai dari saat ini ya Allah saya salat sampai besok dengan saat yang sama, apa yang saya gerakkan, apa yang saya lakukan baik untukku, baik yang aku lakukan untuk keluargaku, untuk putraku, untuk anakku, untuk siapapun yang menjadi tanggunganku atau menjadi amanah yang diberikan kepadaku, itu kemudian kok tidak baik, syarrun, jelek bagiku, bagi duniaku, agamaku, dunia dan akhiratku, fasrifu anni, jauhkan aku dari itu ya Allah, fasrifni anhu, dan jauhkan dia dari aku ya Allah, ya, waqturli, kemudian ganti, tentukan, takdirkan untuk aku al khaira, yang lebih bagus, haitsu kana, kapanpun dia ada, tsumma raddini, kemudian limpahkanlah keridhaan kepadaku. Kita minta diri, doanya seperti itu adik. Nah, oleh karena itu diakhiri dengan ungkapan Syekhul Akbar ini, fa idza fa'ala dzalika, maka apabila dia melakukan itu, fama yataharraku biharakatin, maka tidaklah dia melakukan satu gerakan, wala yataharraku fi haqqi biharakatin, dan tidaklah dia melakukan satu gerakan itu illa kana fi khairun muhaqqaq fi'lan au tarkan. Kemudian setelah dia melakukan doa itu, maka yang dibuat oleh Allah, apapun yang kemudian dimunculkan dengan gerakan kita, semuanya dimudahkan oleh Allah untuk dipilihkan yang terbaik. Baik bisa dilakukan, berarti fi'lan, atau tarkan, kemudian kita tidak bisa melakukannya, ketinggalan, itu yang terbaik. Kata kemudian jarabtu hadza, dan aku sudah mencobanya itu. Jadi sesuatu yang nampak itu kemudian tidak harus dalam bentuk bisa dilakukan. Saya kok tidak mendapatkan dana sekian, belum tentu dana itu kalau kemudian datang kepada kita jadi baiknya. Insya Allah kemudian kalau kemudian hak kita
rizki kita, mesti kita akan mendapatkan yang lebih baik yang kemudian yang lain. Lanjut kehidupan hadir. Loh, semuanya ditentukan seperti itu. Oleh karena itu doa istikharahnya kados ngoten niku ya dilakukan setiap pagi. Bisa setiap pagi, bisa setiap malam, berarti mulai jam itu sampai jam itu berikutnya. Ya, kalau pagi ya pagi sampai besoknya itu. Maksudnya apapun dipilihkan oleh Allah sampai besok kita melakukan hal yang sama. Dipilihkan lagi hari berikutnya dipilihkan yang sama. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cukup hadirin, memang panjang. Nanti dilihat di rumah, fotokopi ini panjangan bawa di rumah, hadiah untuk panjenengan, dibaca lagi ya dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Monggo ingkang badhe tanglet dipersilakan monggo. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama, apakah sholat istikharah itu bisa digabungkan dengan sholat sunnah yang lain? Contohnya kita sholat duha dengan sholat istikharah. Yang kedua, apakah kita sholat istikharah punya hajat? Sementara saya pernah mendengar dari seorang ustadz bahwa tanpa kita punya hajat pun kita boleh sholat istikharah, karena nanti di situ Allah akan memberi sesuatu jalan atau kemudahan dalam suatu perkara yang kita tidak ketahui gitu. Matur nuwun. Sampun. Jadi ya, kalau kemudian pertanyaannya apakah bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain, jawabannya bisa deh. Ya, istikharah kemudian digabung dengan duha boleh. Tetapi kalau memang ada kesempatan, duha biar lakukan duha maksimal, istikharah diberikan porsi sendiri. Tetapi kalau kemudian memang waktunya singkat, nggak ada lagi waktunya, cuman adanya itu, ya duha digabung dengan istikharah boleh, ya boleh. Tetapi kalau mau dibuat sendiri-sendiri itu lebih utama. Kemudian lagi kalau ada ustadz tadi mengatakan sekalipun nggak punya sesuatu yang hajat yang ingin diistikharahkan, tetap aja salat istikharah. Maksudnya yang ustadz maksudkan hadis niki wau. Maksudnya itu setiap pagi kita nggak punya apa, nggak minta dipilihkan, kita hanya minta dipilihkan melakukan yang terbaik oleh Allah, takdir yang terbaik oleh Allah. Maka tiap pagi atau tiap malam sampai malam berikutnya, kalau pagi sampai pagi berikutnya, kita melakukan salat istikharah dengan doanya tadi itu. Jadi gerakannya semuanya, baik dia mendapat atau kemudian tidak mendapat, itu yang dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Nah itu maksudnya gitu. Jadi salatnya memang begitu ya, tidak harus menunggu nanti ada pilihan, boten. Tiap hari dia istikharah ya. Gak menunggu istikharah 5 tahunan pisan. Kira-kira 5 tahun sih tak coblos tak sholat istikharah. Bendinten sholat istikharah itu. Ya, yang seperti itu. Begitu, Pak. Ada lagi Mas ya yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan Ustaz dari ibu-ibu. Masalah ini berbeda dengan topik sekarang. Masalah salat sunnah tahajud. Yang ditanyakan, apa syarat dan ketentuan dari salat tahajud itu? Apakah salat malam yang dilakukan dalam malam hari, misalnya salat hajat atau salat taubat, itu juga bisa dikatakan salat tahajud? Itu aja pertanyaannya Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini hadirin, berkaitan dengan makna sholat tahajud itu memang ada mukhtalafih, perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan pendapat itu justru jangan kemudian kita karena perbedaan pendapat ulama gak sepakat, justru gak bisa aku gak tahajud bisa. Mboten ngoten ada. Justru kita pilih salah satunya. Kalau kita pilih salah satunya, ya kita mengikuti sebagian daripada ulama itu sudah. Sebagian mengatakan, ada yang mengatakan tahajud itu sholat tersendiri, sehingga niatnya dan kitab Fasalatan Mbah Kiai Asnawi Kudus ya itu sholatnya
usolli sunnatat tahajudi. Al-Maghfurlah Ustadz Abda Iroto Misawaan dengan judul kitabnya Sholat Fasolatan Lengkap, itu juga usolli sunnatat tahajudi. Tetapi di dalam sebagian kitab dikatakan sholat sunnah apapun bentuknya, asal Anda melakukannya satu, setelah tidur, dua, Anda sudah sholat isya, Anda sudah tidur, jam berapapun bangun, kemudian Anda melaksanakan sholat sunnah, yaitu tahajud. Wujudnya istikharah, hajat, mungkin witir, mungkin sholat sunnah, sholat sunnah apapun bentuknya, itu adalah asal dilakukan setelah sholat isya, dilakukan setelah tidur, jam berapapun saja, itu tahajud. Hanya afdalnya tahajud itu sepertiga malam yang terakhir, begitu. Nah, Anda ikut yang mana sudah lakukan. Ya, kalau yang ini aja jadi nggak harus kemudian usolli sunat tahajud, betul-betul. Anda lakukan istikharah, tobat, hajat, yaitu tahajud. Dengan catatan Anda sudah sholat isya, Anda sudah tidur. Lah kalau bangunnya jam 11 Ustaz, atau setengah 11, kemudian dia sempatkan sholat sunnah, yaitu tahajud Anda. Anda sudah lakukan setelah tidur dan setelah sholat isya kok. Kalau cari yang afdal, sepertiga malam yang terakhir. Begitu. Masih ada yang bertanya? Penutup? Sambun cukup? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.